Ramadan berkah Star FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Saturasi, suara satu kata penumpaknya pasti selalu di hati. Sahabat Star FM mengudara dari studio 1 lantai 2 gedung Star FM di Jalan MD Lama Penyambungan. Pagi Madinah pagi. Selamat pagi sahabat Star FM. Selamat bergabung di program spesial kita di Ramadan Berkah, berbagi kebahagiaan bersama Star FM. Dan di hari ini di jam 10 sampai jam 11 nanti sahabat Star FM kita temenin kamu di program acara Ramadan Berkah yang luar biasa banget ya. Kita bakal hadirkan sahabat Star FM narasumber yang luar biasa. Sudah hadir juga di studio bersama kita ada Pak Amrar ya. Dan di hari ini kita bakal dialog nih ya seputar tentang Ramadan ya Pak ya. Selamat pagi Pak. Ya, tentang kemuliaan Ramadan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Mbak. Ya, gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah. Dan sahabat Sarapan kita bakal ulas itu di 1 jam ini ya, bagaimana kemuliaan Ramadan. Ya, insyaallah. Dan mungkin banyak sekali ya Pak ya kemuliaan Ramadan ini, apalagi di momen Ramadan kita punya kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah, dan ini salah satu jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala ya Pak ya. Dan kalau boleh tahu nih Pak ya, kemuliaan Ramadan itu sebenarnya seperti apa gitu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak ya. Misalnya FM satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Kemuliaan Ramadan. Kita mengambil tema ini karena memang kita merasa diri kita ini tidak mulia begitu atau belum mulia. Jadi kita nebeng lah istilahnya, atau kita nyantolkan diri kepada sesuatu yang mulia. Kebetulan di bulan saat ini kita adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Berharap kita nanti kita bisa nebeng, bisa kita nyantol di bulan ini agar kita mendapatkan kemuliaannya Ramadan tersebut. Jadi tentu yang namanya mulia itu ya yang dihargai, yang dihormati, yang bernilai tinggi. Tentu kita ingin memiliki sifat seperti itu begitu. Jadi apa saja sebenarnya di antara kemuliaan Ramadan itu sehingga kita ingin sekali rasanya mendapatkan kemuliaan tersebut. Di antaranya yang pertama itu Mbak ya, itu yang pertama namanya az-dzunubul maghfuratun ya. Semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu salah satu kemuliaan ya Pak. Itu kemuliaan. Ada Nabi Adam punya satu dosa keluar dari surga. Kalau kita punya satu dosa juga dalam satu hari begitu kan, berarti banyak dosa berarti itu baru minimal. Berarti satu hari satu, kalau 30 hari 30 begitu kan, pengen masuk surga gimana coba? Kan lain ceritanya. Agak bertentangan ya, memiris kan. Adam satu dosa keluar dari surga, kita banyak dosa pengen masuk gitu kan. Benar-benar. Jadi karena ini bulan yang mulia, di bulan ini semua dosa yang bergantung kepada Allah, karena yang dihadapkan kepada Allah itu semua diampuni, kecuali satu Mbak. Apa yaitu itu, dosa nggak mau bayar hutang. Kalau itu wajib, itu nggak bisa diampuni itu dosanya. Sampai dia membayarkan utangnya, itu dia. Selain itu bisa diampuni. Artinya yang berkaitan dengan manusia, kalau dia pernah durhaka kepada orang tua harus dia minta maaf. Kalau dia buat salah harus dia minta maaf dan sebagainya. Tapi kalau menyangkut contoh dia nggak sholat atau melalaikan sholat, dia nggak mau zakat padahal dia mampu, dia nggak mau haji padahal dia mampu, itu dosanya bisa diampuni oleh Allah di bulan ini. Jadi semua dosa-dosa manusia itu pasti diampuni oleh Allah. Apalagi Allah bilang, Rasulullah bersabda, "Man shoma," barang siapa yang berpuasa. Ini di siang harinya. Ini satu paket nih Mbak. Jadi ada kayak kita beli paket pulsa ini kan. Satu paketnya paket berapa gitu. Ini Ramadan ini ada juga paketnya. Paketnya itu siangnya puasa, man shoma Ramadana, malamnya mangkoma, malamnya dia qiyamul lail, beribadah, sholat dan sebagainya. Imanan wahtisaban, kata Nabi, dengan penuh keimanan dan perhitungan akan akhirat. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, semua dosa yang pernah diperbuatnya sekecil apapun, tersembunyi apapun, tidak disengaja sekalipun, apalagi disengaja, itu semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru satu yang pertama, yaitu dosa diampuni oleh Allah. Itu salah satu kemuliaan ya Pak ya. Dan mungkin
tadi saya juga bertanya-tanya gitu, kenapa Ramadan ini tuh disebut juga bulan yang istimewa gitu, bulan yang penuh kemuliaan. Ya mungkin ada hal-hal yang istimewa juga yang terjadi di bulan Ramadan itu yang membuat bulan Ramadan jadi lebih menjadi bulan yang mulia gitu Pak. Iya. Jadi benar itu Mbak ya, banyak keutamaannya itu, banyak fadilahnya, banyak hikmahnya, sehingga orang mengharapkan berjumpa. Kita kan kemarin tuh kalau Mbak masih ingat, kita berdoa bulan yang lalu, Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban, bulan yang kemarin. Wa balik Ramadan, sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Artinya memang berharap kali kita memang bulan ini bulan yang penuh kemuliaan. Contoh gini, kata Nabi Musa, Mbak, Ya Allah, aku ini kan manusia, hambamu yang paling dekat denganmu. Dijawab oleh Allah langsung, karena memang gelar Nabi Musa ini adalah kalimullah, yang sering bercakap-cakap dengan Allah. Kata Allah, wahai Musa, engkau itu ada 700 satar yang menghalangi aku dengan engkau langsung. Jadi masih ada 700 hijab antara engkau dan aku, wahai Musa, kata Allah. Sedangkan aku dengan umat Muhammad, umat nanti di Nabi akhir zaman itu tidak ada batasnya, penghalangnya antara mereka denganku, kata Allah. Artinya begitu dekatnya bulan Ramadan ini Allah dengan kita hambanya begitu. Jadi memang di bulan Ramadan ini kita bisa memaksimalkan ibadah gitu ya. Kalau misalnya Pak, ada cara nggak sih buat kita untuk memaksimalkan ibadah gitu ya, terutama mungkin buat kita yang dari pagi sampai sore tuh kerja gitu misalnya. Kan tadi Bapak bilang kalau siangnya kita puasa, malamnya kita perbanyak lagi ibadahnya, malam Lailatul Qadar, melaksanakan qiyamul lail gitu ya Pak ya. Dan sebagainya kan. Iya, kan kita juga butuh untuk menyeimbangkan gitu antara duniawi dan juga akhiratnya gitu Pak. Memang terkadang banyak kita di pagi sibuk ya kan. Gimana kita mau, orang bisa ngaji Pak Ustadz, orang bisa berzikir, kami kerja, kalau nggak kerja nanti gimana, segala macamnya. Apalagi dia ada tanggungan. Yang kedua Mbak, kemudian yang kedua, ini untuk menjawab pertanyaan Mbak langsung nih. A'malus sholihah mudha'afatun. Setiap perbuatan yang baik itu dilipat gandakan pahalanya. Jadi sebenarnya kalau kita pandang ibadah itu hanya khusus zikir, baca Quran dan sebagainya, sholat, sebenarnya itu bukan hanya itu ibadah. Ibadah itu luas sebenarnya. Ketika seseorang mencari nafkah, mencari pekerjaan, bekerja seharian untuk keluarganya, atau kita yang bekerja dimanapun kita bekerja, di kantor kah, di luar kantor kah, dan sebagainya, itu kalau kita niatkan ibadah itu berpahala tuh Mbak, berpahala. Jadi Mbak ini lagi nyiar nih, dan saya pun lagi siaran juga ini. Ada di sebagian orang juga yang bekerja di kebun, ada yang kerja di kantor. Kalau diniatkan ibadah untuk mencari nafkah untuk keluarganya, untuk membantu keluarganya, itu pun besar tuh pahalanya Mbak. Jadi jangan dipahami sebatas ibadah itu hanya rutinitas ibadah, sholat, membaca Quran dan sebagainya. Tapi kita bekerja saat ini Mbak, ini menyiarkan, kan ini yang disampaikan radio kita ini kan yang terbaik ini, hal-hal yang kebaikan begitu kan, bukan hal-hal yang hoax ya, bukan hal untuk mengadu domba, memfitnah. Justru disinilah letak pahala yang besar ketika kita menyebar kebaikan, menebar kebaikan, itu pahalanya berlipat ganda Mbak. Itu dia, itu jawaban Mbak itu. Nah, pekerjaan kita ini, kalau kita dalam hal pekerjaan yang baik, itu banyak pahalanya, besar pahalanya. Ya mungkin Sahabat Star FM kita juga buka segmen mungkin buat Sahabat Star FM yang mau nanya juga terkait dengan kemuliaan Ramadan ini, boleh langsung aja nanti komentar di live kita di Facebook ataupun di TikToknya, atau boleh kirimkan pesannya juga kita di 081291721177. Jadi kita bisa interaksi nih dengan Pak Amrar gimana tentang kemuliaan Ramadan gitu ya Pak. Betul sekali, dan tadi sudah disebutkan juga bagaimana kemuliaan Ramadan di sini. Memang kita bisa memperbanyak ibadah, terus juga memang bulan yang penuh dengan keistimewaan
keistimewaan gitu. Kemuliaan lain mungkin yang bisa kita tahu gitu Pak tentang Ramadan ini apa lagi kira-kira Pak? Di samping tadi yang pertama dia itu az-dzunubul maghfuratun, semua dosa diampuni. Yang kedua yaitu amalus sholihah mudha'afatun, perbuatan yang baik itu berlipat ganda pahala. Yang ketiga ad-du'a'u mustajabatun, semua doa yang dipanjatkan di bulan Ramadan ini dijabah, diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyaklah berdoa kita di Ramadan ini. Contoh nih, Mbak udah nikah atau belum nih? Mbak belum. Mbak tahu kan ada niat nih tahun ini gitu kan. Belum tahu nih tahun bulan berapanya. Ya Allah, berikan aku ya Allah satu saat nanti pasangan yang taat kepadamu, pasangan yang soleh ya Allah. Itu ayo dipanjatkan terus Mbak doanya di bulan ini contohnya. Jadi terus itu dipanjatkan, insya Allah nanti ada nanti jalannya dikasih Allah, kita dapat nanti pasangan yang menurut kita baik, yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Apa atau yang lain umpamanya. Umpamanya pengen adik kita sekolah ada rezekinya atau apa saja. Semua doa yang dipanjatkan di Ramadan ini semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu yang kata kuncinya Pak, yakin kita. Tapi kalau kita enggak yakin kita dengan doa kita kabul enggak ya? Kayaknya enggak kabul jadinya. Jadi dari mindset kita pola pikir kita, betul enggak doaku ini dijabah sama Allah? Kayaknya pesimis aku. Berarti enggak itu. Kalau yakin kita, pasti ya Allah, Engkau bisa mengabulkan di luar nalar ya Allah. Gak masuk akal dalam akal manusia. Bagi Allah gak ada yang gak masuk akal. Semua bisa diperbuat oleh Allah. Jadi perbanyak doa di bulan ini, di bulan Ramadan ini gitu Pak. Iya, mungkin ada juga sih ya Pak yang nanya di komentar kita. Cuman ini mungkin gak berhubungan sama kemuliaan Ramadan. Boleh. Katanya benar gak sih di bulan Ramadan ini arwah-arwah yang udah meninggal itu turun kembali ke bumi dan mohon pencerahannya katanya. Baik. Kita sering mendengar kajian daripada tuan-tuan guru kita, juga ada itu hadisnya yang menyatakan bahwasanya bukan hanya sebenarnya di bulan Ramadan, di hari malam Jumat pun itu ruhnya dikembalikan ke rumah keluarganya. Khusus di Ramadan ini itu yang pertama itu dihentikan segala siksa kubur untuk menghormati bulan Ramadan. Jadi baik orang kafir sekalipun, ini bagi mereka ini ibarat cuti lah azab gitu di bulan ini. Hadiah. Kalau di orang yang di sel itu dapat istilah grasi dapat dispensasi gitu kan? Ada keringanan, rukhsah begitu. Apalagi orang mukmin. Yang pertama, yang kedua diantaranya adalah itu ruh orang mukmin, khusus orang mukmin. Itu nanti dikembalikan ke rumahnya, dia bisa melihat amalan perbuatan keluarganya yang masih hidup di dunia ini. Artinya dia bisa melihat, memperhatikan, itu anakku lagi ngaji, pahalanya dihadiahkannya untukku, kata orang tuanya. Senang hatiku katanya. Itu dia bisa ngomong seperti itu, dia bisa merasakan itu. Kita nggak tahu, kita nggak nampak, tapi setiap perbuatan kita yang kita niatkan untuk keluarga kita yang meninggal itu sampai ya, mereka bisa melihat tiba-tiba anaknya asik tidur aja, nggak ada sholatnya, pas bangun udah buka begitu. Ini pun tahu tuh keluarganya, orang tuanya, aduh sayangnya anakku ini dia nggak beribadah dan sebagainya. Artinya itu betul adanya, ada riwayat hadisnya yang menyatakan demikian. Jadi jangan kita buat nanti malu, kecewa orang tua kita atau keluarga kita ketika kita berbuat dosa di Ramadan ini, yang harusnya dapat pahala malah dapat dosa. Harusnya kita menyenangkan mereka, jangan sampai menyakiti, membuat mereka sengsara begitu. Mungkin semoga terjawab ya. Ada Bang Heru tadi yang nanya di TikTok kita, katanya doa yang terbaik untuk orang tua itu yang udah meninggal kayak gimana Pak? Doa yang terbaik untuk orang tua yang meninggal itu sebenarnya banyak Mbak ya. Kita pilihkan saya satu ya, karena nanti versinya berbeda-beda. Kan doa yang terbaik untuk orang tua meninggal itu, kalau menurut saya cuma satu Mbak, selamat alam barzahnya. Karena ada hadis Nabi menyatakan, ada pendapat sahabat, jikalau seseorang selamat di barzahnya, di alam kuburnya, itu dipastikan nanti akhirnya selamat.
Kalau sudah di barzahnya nggak selamat, disiksa, diazab, itu kemungkinan besarnya juga nanti di hari kiamat pun susah. Banyak persoalan nanti. Jadi ya Allah, makanya ketika seorang anak, kemarin kita banyak yang ziarah kubur kan, ketika seorang anak berdoa seperti ini, Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad alla tu'azibu hadzal mayyit. Ketika dia berdoa di pusara orang tuanya, di pusara ibu bapaknya, maka sejak saat itu sampai kiamat orang tuanya tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah doanya. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad alla tu'azibu hadzal mayyit. Itulah yang paling ditunggu-tunggu, Pak. Itu yang paling ditunggu-tunggu. Enggak ada lagi minta apa-apa itu orang tua kita yang meninggal, kecuali minta agar anaknya minta kepada Allah dosanya diampuni dan dibebaskan azab kuburnya. Mungkin buat sahabat FM di rumah nih, ya, semua pendengar kita di Ramadan ini perbanyaklah doa gitu. Mungkin betul. Buat siapapun itu yang sudah meninggalkan kita gitu. Dan buat sahabat FM yang masih ada pertanyaan di dalam hatinya terkait dengan kemuliaan Ramadan, nanti bisa langsung aja kirimkan pesan ataupun chatnya ya sahabat FM. Dan kita nanti balik lagi ya Pak di segmen berikutnya. Kita coba jeda dulu. Dan sahabat FM stay tune terus di Ramadan Berkah kali ini. Ramadan Berkah Star FM 100,6 FM, saturasi suara satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Sahabat Star FM, balik lagi di Ramadan Berkah bersama Pak Amrar di studio. Dan sahabat Star FM, kita masih mengulas tentang kemuliaan Ramadan, karena memang banyak sekali ya kemuliaan Ramadan yang mungkin bisa kita kejar, kita usahakan ya di bulan Ramadan ini sahabat Star FM. Dan mungkin Pak terkait dengan hal tadi juga, gimana sih cara kita untuk meraih kemuliaan di bulan Ramadan itu? Baik Mbak, terima kasih. Bagaimana cara kita untuk meraih kemuliaan? Tentu di sini ada ikhtiar Mbak ya, ada usaha yang maksimal. Bagaimana kita untuk bisa menggapainya? Betul tadi itu, untuk bagaimana kita memanfaatkan setiap detik waktu yang kita jalani saat ini agar kita meraih kemuliaan. Artinya di sini kita perlu memang memaksimalkan waktu yang ada. Artinya jangan kita menyia-nyiakan sedetik pun waktu yang ada yang kita jalani itu untuk hal yang sia-sia. Contoh umpamanya hiburan lah dulu, kita nengok TikTok orang lah dulu begitu kan, atau ikut nyanyi lah dulu. Memang kalau nggak berdosa, tidak berdosa selama memang yang kita tonton dan kita ucapkan itu bukan yang dosa begitu. Tapi rasanya di 1 bulan yang singkat ini, yang sudah 4 hari ini, begitu singkatnya waktu, kita terasa kalau di awal-awal ini mungkin lama ya, agak lama ya, tapi nanti sudah masuk pertengahan ke akhir itu terasa cepat, sangat cepat. Bukan cepat, sangat cepat. Disitulah kita baru menyadari bahwasanya, aduh, sudah 5 hari 4 hari bacaan Quranku belum pun 1 juz lagi, belum pun berapa ayat lagi, udah 4 hari, harusnya 4 hari itu 4 juz begitu kan. Artinya disitulah muncul kesadaran kita setelah kita lalai di awalnya begitu. Jadi waktu yang sudah ada saat ini, walaupun sebentar istirahat kita, ya zikirkah, sholawat-kah, karena cuma sebulan ya Mbak, sebulan itu kan nggak lama, 30 hari, sedangkan 11 bulan yang akan datang itu kalikanlah berapa hari kan, masih bisa kita untuk hal-hal yang lain gitu kan. Artinya ini momen kesempatan kita maksimalkan waktu kita untuk ibadah, beramal soleh, yang bukan hanya ibadah itu hanya sholat tok saja, ngaji Quran saja, tapi kebaikan-kebaikan apapun itu bisa kita lakukan begitu. Sholawatan kita umpamanya. Sedangkan bahkan ada memang yang mengatakan riwayatnya anna imsoim niyamusoim ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Cuman kan bukan tidur yang dalam artian mungkin tiduran gitu kan sepanjang hari gitu, tapi tidur sebentar kelelahan ya kan, capek 15 menit, itu pun bisa dianggap ibadah kalau memang capeknya itu, istirahatnya itu karena berbuat kebaikan begitu. Jadi maksimalkan saja Mbak waktu yang ada agar kita bisa mencapai kemuliaan itu. Iya, karena memang masih banyak lagi bulan-bulan yang lain yang bisa kita lakukan hal-hal yang lain yang mungkin tidak ada kaitannya dengan Ramadan, tidak ada manfaatnya untuk ibadah di bulan Ramadan gitu ya Pak. Dan mungkin tadi sudah disebutkan juga beberapa kemuliaannya
bagaimana Ramadan ini kita memperbanyak doa gitu ya Pak ya. Karena doa yang dipanjatkan di bulan Ramadan itu luar biasa ya Pak, untuk ada kemungkinan itu cepat dikabulkan. Iya, lebih cepat dari bulan selain Ramadan. Lebih cepat daripada di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini lebih cepat pengabulannya. Iya, karena gak usahlah Ramadan dulu. Orang yang berdoa di saat puasa, ini puasa sunnah loh Mbak, bukan puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan itu wajib kan. Puasa sunnah dia, puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, puasa yang lain yang sunnah. Itu ada hadisnya tuh. Hadisnya sahih, orang yang berdoa di saat puasa itu cepat pengabulan doanya. Itu puasa sunnah. Belum lagi bagaimana puasa wajib, puasa Ramadan, puasa yang di bulan yang mulia bulan Ramadan. Tentulah Mbak bertambah cepat kemakbulan doanya. Makanya sering berdoa. Karena begini, orang yang sering berdoa itu adalah orang yang ingin dipercepat pengabulan permintaannya. Orang yang sering baca Quran itu orang yang ingin bercakap-cakap dengan Allah. Orang yang sering sholat itu, dalam artian bukan sholat wajib, sholat sunnah itu dia ingin mengadu sama Allah. Jadi sama dengan orang yang berdoa. Orang yang sering berdoa berarti dia ingin dikabulkan permintaannya. Gimana kita mau dikabulkan nggak minta? Iya. Jadi harus kita memang meminta, dan Allah itu suka diminta. Kalau Mbak disuka, ada orang minta sama Mbak, kan sekali kita kasih. Iya. Berulang kali Mbak kasih nggak? Belum tentu kan? Belum itu saja karejomu kan. Tapi kalau Allah nggak, kalau Allah, kamu mau apa? Itu aja. Apalagi yang lain tambahlah, kok sedikit kali. Begitulah Allah. Itu kita yang memahaminya, bukan Allah langsung ngomong seperti itu, tapi Allah suka diminta. Apalagi di Ramadan ini Allah pengen kali diminta banyak-banyak. Jadi tentu kalau kita minta, Allah suka. Kalau Allah udah suka, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Terus gimana caranya kita memanfaatkan beragam keutamaan itu di kehidupan sehari-hari kita gitu Pak? Selain dari tadi kita berniat gitu dalam kegiatan kerja, mungkin kita niatkan untuk ibadah gitu, atau mungkin kita memanfaatkan keutamaannya itu kayak membaca Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari, gimana Pak? Ya, artinya orang yang dikatakan berhasil dia itu Ramadan ini, dia ada orang memang startnya terlambat, startnya kalah gitu kan, tapi belum tentu finishnya kalah. Ada orang duluan menang di startnya, tapi belum tentu juga dia menang di finishnya. Artinya apa? Yang dilihat itu Mbak finishnya. Yang dilihat itu adalah akhirnya, endingnya gimana. Artinya mungkin awal-awal ini kita masih banyak lalai kita daripada ingatnya, masih banyak santai kita daripada sibuknya beribadah beramal. Maka nanti Mbak, ketahuan orang yang berhasil di luar Ramadan itu, orang yang bisa berubah nanti di luar Ramadan itu pasti dia berhasil di Ramadan. Orang yang menjadi baik di luar Ramadan nanti berarti di luar Ramadan ini bisa Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah dan seterusnya itu. Kalau dia bertambah baik di luar Ramadan berarti dia berhasil di bulan Ramadan Mbak. Karena di Ramadan ini adalah penempahannya, riadohnya, jihadnya, penggemblengannya. Kalau di mahasiswa itu ospeknya. Disuruh nafsu kita ini. Makan yang kita beli itu bukan yang haram, yang halalnya, tapi nggak boleh dimakan di siang hari sampai berbuka. Sedangkan yang haram aja kita dilarang. Yang halal ini yang boleh dimakan, tapi ditahan, dilarang selama puasa. Nanti berbuka baru boleh dimakan. Itu saja dia bisa menahannya, apalagi di luar dari itu. Artinya hal yang seperti itu dia bisa mampu. Makanya dikatakan berhasil Ramadan orang itu dilihat dari perubahannya nanti di malam 1 Syawal ke seterusnya. Kalau dia tambah baik Mbak, dia sukses Ramadannya. Kalau dia tambah atau biasa-biasa atau tambah buruk, berarti ada yang salah di Ramadannya yang sudah dilewatinya. Itu Mbak buktinya, cara kita apanya. Itu aja. Kalau dia makin baik cara ngomongnya, makin santun ngomongnya, itu berarti ini berhasil di Ramadannya. Tapi kalau makin kasar ngomongnya, makin nyakitin hati kita kalau dia ngomong, atau kita nyakitin orang, berarti ada yang salah sama aku ini. Kenapa bahasaku semakin kasar ya? Berarti ada yang salah di Ramadan ini.
Ya, jadi selama 30 hari ini kita kayak ditempah berusaha untuk membangun kebiasaan itu ya. Betul. Kalau Mbak tahu di siaran TV sekarang kan seluruh kabinetnya Prabowo Merah Putih itu kan di Magelang kan. Dia apa kan? Dia apa namanya ya? Kayak di aspek juga. Iya, ya aspek juga kalau istilah mahasiswanya kan. Iya. Itu kemarin pelantikan pilkada itu kemarin tuh gitu juga, semua kepala daerah, gubernur sampai wali kota digembleng juga di Magelang. Begitulah Mbak, ibaratnya kita Ramadan ini. Nah, agar kita berhasil di masa depan, ini bulannya ini di penggemblengan dulu, diajari dulu, diospek dulu, ditempah dulu, digembleng dulu. Nah, bisa nggak yang halal kamu tahan? Apalagi kamu bisa yang haram? Apalagi itu yang halal kamu bisa tahan diri, apalagi yang haram gitu kan. Istri, seorang suami kepada istrinya, halal istrinya, tapi tahan dulu di siang Ramadan sampai buka. Artinya disitulah Mbak, kesuksesan di luar Ramadan itu bergantung pada keberhasilan tidaknya di Ramadannya begitu. Satu lagi pertanyaannya Pak, diterima nggak sih amalan puasa pejabat atau pemimpin yang mungkin korupsi? Ini mungkin agak lain dari topik kita ya Pak. Ya. Tapi masih seputar Ramadan ya, puasa ya. Iya. Jadi itu dua hal yang berbeda ya Mbak ya. Korupsi beda ya kan. Korupsi itu kan kalau bahasa kita kan mencuri ya. Bahasa kerennya korupsi. Kalau yang kecil mencuri, kalau yang besar korupsi namanya. Ya. Dia puasa. Itu dua hal yang berbeda ya. Korupsinya, mencurinya itu dosanya berbeda. Udah dilainkan. Udah berbeda lain. Ada sanksi yang tersendiri. Nah, meninggalkan puasa pun sanksi yang tersendiri. Ini Pak dia korupsi sambil puasa gitu. Mama, ini agak lain ini kan. Udah paket combo itu dosanya ya Pak. Iya, kalau Pak di Telkomsel paket combo lah ya. Jadi apa namanya ya? Harusnya Pak, puasa itu kan menahan harusnya. Menahan diri kan. Apapun itu ya Pak. Iya, apapun itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya jangankan yang haram, yang halal pun dia tahan gitu kan. Harusnya puasa itu menahan dirinya. Ini malah dia tetap melepaskan dirinya mengambil hak orang lain, tapi dia puasa. Mencurinya, korupsinya berdosa tersendiri, lain dosanya. Puasanya tetap sah, tapi mohon maaf, tidak ada nilainya. Karena ada dua dalam puasa itu, satu yang membatalkan puasa, makan minum, masukkan sesuatu ke rongga, hubungan suami istri, muntah sengaja, itu membatalkan puasa Mbak ya, batal di puasanya. Artinya nggak guna dia puasa, udah makan aja lah begitu. Ada yang satu lagi Mbak, dia nggak batal puasanya tapi batal nilai puasanya. Apa itu nilai puasa itu yang batal itu? Berbohong, mencuri, nyakitin perasaan orang, itu batal nilai pahala puasanya. Puasanya jalan terus, tapi nggak ada nilainya. Itu apa? Itu apa? Nggak ada capeknya. Capek. Nggak ada apanya manfaatnya puasanya itu. Capek, haus, laparnya aja yang dapat. Nggak ada nilai pahalanya. Kenapa? Mencuri, berbohong, nyakitin perasaan orang. Puasanya sah, tapi nggak ada nilainya, nggak ada gunanya juga. Jadi sama dengan untuk apa? Menutup aurat katanya. Yang penting hati bersih. Gimana ceritanya hati bersih nggak nutup aurat? Ada perempuan seperti itu ya kan? Ini yang penting hati, yang penting bersih baik katanya kan? Nggak jahat sama orang. Betul. Itu dua hal yang berbeda. Baik sama orang tuh lain ceritanya. Nutup aurat perempuan wajib. Nggak ada hubungannya itu. Ini dulu yang benerin hatinya. Nutup auratnya nanti enggak bersamaan. Nggak guna itu. Kau puasa kali sholat enggak? Nggak terima puasamu itu kau nggak sholat. Lain puasa, meninggalkan sholat lain dosanya, meninggalkan puasa lain lagi dosanya. Nggak ada hubungannya gitu, nggak ada hubungannya. Jadi masing-masing berbeda. Iya, jadi ada masing-masing porsinya juga ya. Kaplingan masing-masing berbeda. Ada kaplingannya masing-masing gitu. Ya mungkin terakhir ya Pak ya, pesan untuk kita dan juga pendengar setia Start FM terkait dengan kemuliaan Ramadan ini. Iya. Jadi kita sadar bahwasanya kita ini makhluk yang lemah, selalu diintai, ditunggu dengan dosa di depan kita. Kita tidak bisa menghindarkan itu kalau tidak ada bantuan Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayahnya. Dan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah berjumpa di Ramadan tahun ini. Artinya Allah masih sayang sama kita. Umpamanya kamu Pak Amrar, umpamanya kamu Amrar, dosamu masih banyak. Kamu masih jumpa di Ramadan tahun ini.
minta ampun, perbanyak ibadah agar dosamu diampuni dan kamu dirahmati sama Allah. Artinya kesempatan sama kita bahwasanya Allah masih sayang sama kita. Gunakanlah kesempatan ini dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini bukan makhluk yang mulia. Kalau saya menganggap diri saya ini makhluk yang hina di hadapan Allah, kita ini makhluk yang hina di hadapan Dia. Nggak ada apa-apanya kita ini. Karena ini bulan Allah yang sangat mulia, bulan Ramadan, maka kita ingin mendapatkan kemuliaan itu berada di Ramadan tahun ini. Dan yang ketiga, ya Allah, sampaikan kami juga nanti di Ramadan tahun-tahun berikutnya. Ya. Terima kasih banyak Pak sudah berkenan hadir memberikan kita insight baru terkait dengan kemuliaan Ramadan, dan mungkin semoga kita sahabat Refam semuanya bisa memanfaatkan momen ini mengambil mengambil banyaknya pahala yang dilimpahkan Allah, dilipat gandakan di bulan Ramadan ini. Terima kasih banyak Pak sekali lagi, dan sahabat FM terima kasih juga sudah hadir menemani kita di Ramadan Berkah. Nantikan Ramadan Berkah berikutnya di esok hari di jam dan juga dari jam 10 ya sahabat FM sampai jam 11. Terima kasih dan jangan kemana-mana di program spesial kita di Ramadan Around the World di berikutnya. Kita masih temenin kamu semuanya, stay tune terus. Akhirnya pasti selalu di hati.